Apakah orang mati bisa menolong kita? Di seluruh dunia, banyak orang masih percaya bahwa orang mati bisa menolong orang yang hidup. Apakah mungkin? Bagaimana menurut saudara? Barangkali saudara pernah mendengar ajaran seperti itu. Atau saudara pernah belajar tentang kepercayaan itu. Atau mungkin saudara akrab dengan orang-orang yang sangat menyukai gagasan itu. Wajar bila seseorang merindukan orang tercinta ketika sudah meninggal. Lalu para cenayang berjanji juga untuk memenuhi kebutuhan itu. Seorang medium yang dikutip dalam majalah Time mengatakan begini, bahwa alam roh selalu bersedia menolong jika dihubungi. Benarkah demikian? Dapatkah orang mati benar-benar menolong orang yang hidup? Nah, jawaban Alkitab jelas akan mengejutkan saudara. Mari kita bahas. Pengkhotbah 9:5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Alkitab menjelaskan dengan istilah yang sederhana dan mudah dimengerti tentang keadaan orang mati. Perhatikan, apa yang Pengkhotbah 9:5 katakan. Yang hidup sadar bahwa mereka akan mati. Tetapi orang mati, mereka sama sekali tidak sadar akan apapun. Pertanyaannya, mungkinkah orang mati masih memiliki perasaan? Pengkhotbah 9:6 dikatakan, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya, tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayat 6 ini menjawab, kasih mereka dan kebencian mereka serta kecemburuan mereka sudah lenyap. Dan mereka tidak mempunyai bagian lagi sampai waktu yang tidak tertentu dalam segala yang harus dilakukan di bawah matahari. Di Pengkhotbah 9:10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Yang mengerti, yang mau hidup sungguh-sungguh, kerja keras, melayani Tuhan, hidup bersama dengan Kristus. Katakan amin. Yesus menolong banyak orang semasa hidupnya. Tetapi Yesus tahu bahwa suatu saat Yesus akan mati dalam manusianya ya. Nah, apakah Yesus yakin bahwa Yesus masih dapat menolong orang-orang selama ia berada dalam kuburan? Jelas Yesus juga yakin tidak. Ketika Yesus bangkit kembali sebagai Tuhan, maka di saat itulah Yesus bisa menolong saudara dan saya. Yesus memberikan teladan buat kita tentang dunia mati dan dunia kehidupan. Di Yohanes 9:4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang dan akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus mengibaratkan kematiannya yang mendekat dengan malam hari, ketika mustahil lagi untuk bekerja. Yesus tahu betul bahwa ketika kehidupan berakhir, maka manusia tidak berdaya dalam kematian. Sekarang kita lihat Yohanes 11 ayat 11-13. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus, ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Yesus juga menggunakan ibarat yang menyatakan gagasan serupa dengan kematian. Ketika sahabatnya Lazarus meninggal, Yesus mengumpamakan kematian dengan tidur. Nah, kita tidak mengharapkan orang yang sedang tidur menolong kita, bukan? Orang yang tidur tidak sadar, tidak bisa bertindak demi siapapun. Artinya, orang mati tidak bisa menolong kita. Yang mengerti, katakan amin. Banyak orang telah diajar bahwa jiwa adalah bagian halus yang tetap hidup. Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Buku pertama Alkitab di kitab Kejadian membantu kita memahami apa itu jiwa. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa pada penciptaan manusia pertama, ia menjadi jiwa yang hidup. Maka Allah menghembuskan nafas hidupnya. Yesaya 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, mungkin saudara pernah bertanya seperti ini. Bagaimana dengan banyak kisah tentang orang-orang yang menghubungi orang mati? Lalu mereka mendengar suara mereka. Bahkan mereka melihat mereka. Nah saudara, cerita seperti itu lazim terjadi di berbagai pelosok dunia. Kisah-kisah itu seolah-olah memberikan harapan bagi kerabat, sahabat yang berduka. Menggerakkan banyak orang mencari dukun, cenayang yang mengaku bisa menghubungi orang-orang mati itu. Pertanyaannya,
Apakah kisah-kisah seperti itu benar? Kalau begitu, bukankah ini akan bertentangan dengan pernyataan-pernyataan berdasarkan Alkitab? Kristus Yesus Tuhan kita menggambarkan firman Allah sebagai kebenaran. Mari kita baca Yohanes 17 ayat ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. So, izinkan firman Tuhan membentuk engkau menjadi hidup benar. Amin. Kebenaran tidak saling bertentangan. Sesungguhnya ada petunjuk yang jelas dalam Alkitab tentang bagaimana kita seharusnya memandang berbagai pernyataan bahwa orang mati dapat menolong orang yang hidup. Alkitab memberitahu kita tentang seseorang yang berupaya mendapatkan pertolongan dari orang mati. Lihat, ketika melihat ada seorang raja yang meminta pertolongan dari orang mati. Latarnya adalah pertempuran di Israel Utara. Siapa namanya? Raja Saul. Di mana dia bersama pasukannya menghadapi satu pertempuran dengan tentara Filistin yang sangat menakutkan. Ketika Saul melihat perkemahan orang Filistin, hatinya sangat gemetar. Nah, pada masa kekuasaannya sebagai raja, Saul meninggalkan ibadah sejati. Akibatnya, permohonannya kepada Allah tidak pernah akan dijawab. Nah, kepada siapa Saul meminta pertolongan lagi? Kepada Samuel, Nabi Allah yang sudah mati. Tertulis di 1 Samuel 28 ayat ke-3, 5, dan 6. Lalu Saul mencari petunjuk dari seorang dukun atau cenayang di Endor yang memohon agar sang medium memanggil Samuel. Sang medium menyuruh suatu bayangan datang. Samuel ini memberitahu kepada Saul bahwa orang Filistin akan menang dan bahwa Saul serta putranya akan gugur dalam pertempuran itu. Tertulis ya di 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 19. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar Samuel yang kembali dari kematian? Nah, saudara coba pikirkan baik-baik. Alkitab menyatakan bahwa ketika orang mati kembali ke tanah dan pada waktu itulah lenyaplah segala pikirannya. Mazmur 146 ayat ke-4. Nah, pertanyaannya, Saul maupun Samuel tahu gak sih Allah itu sangat mengutuk orang-orang yang masih membangun hubungan atau kontak dengan para cenayang atau dukun, memanggil roh dan sebagainya. Nah, Saul sebelumnya telah mengambil inisiatif juga untuk menyingkirkan dari negeri itu praktek-praktek yang seperti itu. Nah, saudara dengarkan baik-baik. Jika Samuel semasa hidupnya begitu setia menjadi nabi Allah, lalu ketika dia mati, lalu dipanggil dia datang. Apakah benar itu rohnya Samuel? Apakah Samuel ini akan melanggar hukum Allah dan bekerja sama dengan seorang cenayang atau dukun untuk bertemu dengan Saul? Allah jelas-jelas menolak berbicara kepada Saul. Dapatkah seorang medium seakan-akan memaksa Allah yang maha kuasa untuk berkomunikasi dengan Saul melalui mendiang Samuel, melalui roh Samuel yang sudah mati dipanggil kembali? Jelas tidak, saudara. Itu bukan Samuel. Samuel yang katanya datang ini bukan Nabi Allah yang setia dalam bentuk apapun. Catat baik-baik. Itu adalah roh jahat. Itu adalah hantu. Itu adalah iblis yang pura-pura menjelma menjadi seperti Samuel. Hantu-hantu atau setan iblis yang menjelma ini seperti malaikat. Tapi mereka adalah malaikat pemberontak terhadap wewenang Allah di awal sejarah manusia. Para hantu setan iblis ini bisa mengamati orang-orang semasa hidup. Lalu mereka mengetahui gaya berbicara mereka, penampilan mereka, gerak-gerik setiap mereka. Lalu mereka sangat antusias mempromosikan gagasan bahwa apa yang Alkitab katakan itu tidak benar. Itu sebabnya Alkitab memperingatkan kita semua agar kita tidak mengadakan kontak apapun terhadap kumpulan roh-roh jahat itu. Roh-roh fasik ini masih aktif sampai saat ini. Hati-hati, saudara. Jadi kita bisa mengerti mengapa banyak orang bercerita tentang mendengarlah atau melihatlah dengan mendiang orang-orang tercinta dan sebagainya. Meski bayangan tersebut kadangkala sepertinya ramah dan kumpulan roh fasik ingin mengelabui manusia. Hati-hati, pikirkan ini. Tuhan Yesus adalah Allah pengasih dan memperhatikan kehidupan kita semua. Jika orang mati masih hidup di satu tempat dan mereka bisa datang menolong kita, keluarga kita, pertanyaannya, apakah pencipta kita yang maha pengasih itu akan melarang kita mengontak mereka? Sangat memuakkan jika kita mengatakan bahwa kita mengerti firman, kita tidak berhubungan dengan roh Tuhan, malah kita berhubungan dengan roh setan. Jelas Tuhan dari awal melarang kita untuk kontak dengan orang-orang yang sudah meninggal. Saudara, bila orang meninggal tidak usah kita urus. Kita urus saja yang hidup. Kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kita mengerti sekarang bahwa orang mati tidak berdaya menolong orang yang hidup. Orang mati tidak bisa menolong kita. Selain itu, upaya mencari pertolongan dari orang mati lebih buruk dan sia-sia. Mereka luar biasa berbahaya karena roh-roh jahat adanya. Karena mereka melanggar hukum Allah dan kita beresiko dipengaruhi oleh roh-roh jahat itu.
Alkitab mengarahkan kita semua ke sumber pertolongan kita, yaitu pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus, yang akan membebaskan dan menyelamatkan kita. Karena dialah Tuhan yang memberikan kita hidup yang kekal. Yesus menyediakan harapan yang sejati, berbeda dengan harapan palsu yang ditawarkan oleh roh setan iblis itu. Ingat, orang mati tidak bisa menolong kita. Ayo kembalilah kepada firman Tuhan, kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada Yesus, percayalah bahwa Tuhan Yesuslah penolong kita satu-satunya. Dialah Tuhan, dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang mengerti dan percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama sepakat kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.